Oke, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan review singkat HP Poco X3 Pro. Apakah masih layak dibeli pada tahun 2023 ini? Apakah mending HP lain saja gitu? Kita akan kupas secara lengkap. Bagi teman-teman yang baru mampir, tinggalkan jejaknya, like, komen, dan subscribe ya guys ya, karena subscribe itu gratis. Kita langsung saja kepada reviewnya. Saya lebih kurang memakai Poco X3 Pro ini selama 4 bulan. 4 bulan pemakaian. Apakah masih layak? Dan saya juga sudah bergabung ke dalam grup Poco X3 Pro, dan saya sudah tahu penyakitnya apa. Apakah masih ada fitur matot? Apakah masih rekomendasi untuk dibeli Poco X3 Pro ini? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan review Poco X3 Pro dengan varian memori internal 256 GB RAM internal maksudnya ya. Kalau RAM-nya 8 GB. Jadi ini varian tertinggi yang akan kita review pada kesempatan kali ini. Nah, pada HP ini memang rilisnya tahun 2021, tetapi masih ada yang menjualnya dalam kondisi baru ya, dan belum dibuka sama sekali, belum di unboxing. Jadi masih ada stok terbarunya, walaupun itu produksi lama, tapi ada kondisi barunya yang disegel, yang belum dibuka sama sekali, itu masih ada teman-teman. Teman-teman bisa cek di Tokopedia, masih banyak ya. Teman-teman bisa lihat di sini HP Poco X3 Pro ini mengambil suatu kejuaraan yang tidak bisa ditandingi teman-teman. Dari chipsetnya saja Snapdragon 860. Coba teman-teman lihat, dalam kisaran harga 3 jutaan, 2,7 juta, 3 jutaan, 4 jutaan, hingga 5 jutaan pun masih ada chipset yang belum bisa menyaingin Poco X3 Pro ini teman-teman. Belum ada yang menyaingi. Mungkin ada yang 5 juta, Poco F5 yang baru rilis ya. Itu tuh baru. Tapi banyak HP yang lain, Realme, Oppo gitu ya. Itu sama sekali belum sempat menyaingin Snapdragon 860. Dan di kisaran harga 3 jutaan itu belum ada yang dapat menyaingi Poco X3 Pro dalam performanya. PUBG rata kanan, Genshin Impact highest dapat 45 sampai 50. Itu highest ya. Kita bukan mengatakan lowest, bukan mengatakan grafik lowest, tapi highest. Genshin Impact dapat 45 sampai 50 fps. Di mana cari HP yang seperti itu? Dan teman-teman bisa lihat Poco X3 Pro ini dalam keadaan second sudah banyak yang menjualnya. Tetapi ada triknya jika teman-teman masih pengen juga X3 Pro ini, pasti ada triknya. Nanti saya akan berikan triknya, tipsnya agar teman-teman selamat membeli Poco X3 Pro ini ya kan. Dari kelebihan tersebut, ternyata bukan chipsetnya aja yang dibanggakan, tetapi juga kameranya teman-teman. Nah, nanti juga saya akan, teman-teman bisa lihat di sini nanti penampakan reviewnya kamera Poco X3 Pro. Dan Poco X3 Pro ini walaupun nggak sejernih kamera Poco X3 NFC, tetapi juga bisa diandalkan karena di dalam Poco X3 Pro ini kamera 4K-nya bisa dipakai dan stabil banget teman-teman. Jadi walaupun 1080p-nya yang 60 fps agak sedikit kurang cepat ya dalam pengambilan fokusnya, tapi dalam 30 fps dan juga 4K-nya itu sangat stabil teman-teman. Walaupun 30 fps, tapi setidaknya bisa stabil dalam perekaman 4K. Nah, dimana kita cari HP yang bisa 4K tapi stabil, tidak ada goncangan gitu ya, yang terlalu gempa gitu ya. Padahal nggak gempa, tapi seakan-akan seperti gempa gitu ya. Nah, dalam kompresi kameranya di situ kemarin ada dipersuskan Poco X3 Pro versus Redmi Note 10. Nah, itu kamera Redmi Note 10 itu 100 megapiksel, tapi dalam pemotretan ataupun perekaman 4K-nya belum bisa stabil teman-teman. Dan di Poco X3 Pro ini sudah bisa stabil. Coba, chipsetnya sudah bagus, walaupun fotonya biasa-biasa saja, tapi setidaknya bisa diakali dengan Gcam. Tetapi kalau video itu memang alami dari
HP-nya. Tapi kalau videonya bagus, paten teman-teman, karena stabil pakai banget. Nah, dan juga dalam rentan waktu dalam harga 2 sampai 3 jutaan, teman-teman bisa mendapatkan UVS. UVS itu memori yang lebih cepat. UVS 3.1, bukan 2.1 lagi. 3.1 itu cepat banget teman-teman untuk memproses pembukaan aplikasi, pembukaan folder. Nah, teman-teman bisa lihat di situ juga ada fitur 120 Hz, di mana teman-teman, jadi iPhone saja masih 60 Hz, ya kan? iPhone saja masih 60 Hz, sedangkan Poco X3 Pro ini sudah mengusung layar tapi belum AMOLED, tapi masih IPS dengan layar 120 Hz. Dari perubahan 60 Hz ke 120 Hz itu sangat jauh teman-teman, dan teman-teman bisa merasakan sangat mulus gitu ya, apalagi memakai Snapdragon 860. Nah, pada harganya Poco X3 Pro ini berbagai macam, dengan harga 3 jutaan, 2,7, 2,5, 2,3, teman-teman sudah bisa mendapatkan Poco X3 Pro dengan RAM 8 GB RAM dan juga memori internal 256 GB RAM. Itu yang second. Tapi saya berikan tips kepada teman-teman bagaimana caranya memilih Poco X3 3 Pro yang second ataupun yang baru. Saya akan berikan tipsnya, apakah masih ada fitur matot gitu ya. Nah, fitur matot, apa sih penyebab matot itu? Matot itu adalah mati total teman-teman. Ada beberapa penyebab matot ya. Yang pertama, atau misal restart sendiri gitu ya, dan juga boot loop ataupun layarnya putih ataupun tidak bisa digunakan, blank gitu ya, layarnya blank tidak bisa digunakan, itu diakibatkan ya matot. Tapi kenapa, apa penyebabnya? Yang pertama, baterainya teman-teman, baterainya sudah kemakan usia. Jadi terkadang mati total bukan berarti kesalahan yang lain. Coba cek baterainya dulu, bisa jadi baterainya yang salah. Yang pertama baterai, yang kedua adalah MIUI ataupun custom ROM ya. Kalau ada yang nggak cocok biasanya restart, bukan HP Poco aja, seluruh HP begitu, dan akan mengakibatkan boot loop ataupun restart sendiri biasanya. Itu biasanya gagal custom ROM ataupun ROM-nya nggak stabil ya teman-teman. Nah, jadi pakai yang ROM yang lama itu, jangan diperbaharui terus, jadi sehingga banyak bug. Nah, nanti ada bug ini ternyata brandnya yang kita salahkan, ternyata matot gitu ya. Poco X3 Pro ini lebih cepat panas dikarenakan ada beberapa penyebab. Yang pertama, IC bukan RAM ataupun CPU-nya dibuat menumpuk begitu. Jadi jikalaupun RAM-nya udah kebanyakan juga menimbulkan panas, ataupun CPU-nya panas juga berhubungan dengan RAM-nya. Jadi saling berkaitan antara kedua komponen tersebut. Jadi lebih meningkatkan risiko matot ya teman-teman. Lebih cepat panas juga, dan itu disarankan pakai cooler ataupun masuk ke dalam kulkas ya teman-teman. Jadi nggak panas-panas bener. Jadi seluruh HP begitu teman-teman. Bukan hanya Poco X3 Pro, Black Shark 2 pun banyak kasus matotnya. Black Shark 3 itu di service, itu di tempat servisan itu udah banyak yang Black Shark yang masuk dalam servisan. Itu bukan karena brandnya teman-teman, tapi dikarenakan usernya yang terlalu rata kanan rata kanan dalam jangka panjang, apalagi di cas, main sambil cas, itu bisa merusak IC power. Nah, itu bisa mengakibatkan IC power teman-teman rusak. Jadi penggunaan seluruh HP itu aman-aman aja, tergantung seperti kita membeli motor tersebut. Jikalau mesinnya nggak gahar-gahar amat, nggak terlalu kencang, itu masih aman-aman, nggak terlalu overheat. Tapi kalau mesinnya udah luar biasa, mempunyai power yang besar, itu harus mempunyai harus mempunyai komponen yang besar pula untuk mendinginkan mesin tersebut. Seperti halnya King itu kan luar biasa powernya kan, dan itu pasti cepat panas, pasti cepat overheat. Nah, dalam overheat tersebut kita harus bisa mengimbanginya. Bagaimana cara mendinginkan mesin tersebut? Mungkin dalam perjalanan jauh bisa kita istirahatkan sebentar ataupun beberapa saat, ataupun bisa kita tidak terlalu lama memakainya gitu ya. Nah, sama seperti HP juga seperti itu, bukan hanya di Poco X3 Pro tapi juga di
semua HP gaming, karena powernya juga lumayan besar. Dan terutama Poco X3 Pro, X3 Pro ini tidak teruntukkan bukan HP gaming, tetapi ponsel yang dengan kualitas ya HP 3 jutaan lah, bukan HP yang 9 jutaan ya. Yang 9 jutaan aja masih matot gitu ya, seperti Black Shark. Saya sering melihatnya di servisan, bahwasanya banyak di situ yang terkendala matot, karena ya biasanya orang yang menggunakan HP gaming pasti ngegamenya dari pagi sampai malam, dan juga mainnya juga menggunakan charger. Ketika bermain juga menggunakan charger kan, tidak pakai istirahat HP-nya. Jadi terkenalah IC power dan juga IC CPU juga bisa kena. Dan kebetulan HP Poco ini lebih rentan kena dikarenakan CPU dan RAM-nya menumpuk. Teman-teman bisa lihat di sini, menumpuk dan mengakibatkan matot. Jadi teman-teman yang ingin membeli Poco X3 Pro ini, apakah layak di tahun 2023 ini? Selama pemakaian saya 4 bulan ya, khusus terhadap pribadi saya menggunakan Poco X3 Pro ini untuk editing dan juga game sekali-kali. Dan jangan paksa HP kalian rata kanan. Ngapain rata kanan? Yang penting FPS-nya tinggi ya kan. Misalkan PUBG, kita ambil settingan halus dengan FPS ekstrim gitu ya. Jadi bisa kita atur itu semua teman-teman. Dan jangan rata kanan, dan juga jaga HP kalian jangan terlalu overheat, jangan terlalu panas, sehingga kita bisa menggunakan cooler ya. Dan jikalau keseringan kepanasan, bukan hanya HP teman-teman, jadi semua komponen yang terlalu panas itu pasti akan merusak komponen yang lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi apakah layak dibeli? Tergantung teman-teman. Kalau membelinya dengan harga yang murah, teman-teman dipastikan mendapatkan HP yang sudah direbal. Sudah direbal itu artinya kaki-kaki CPU-nya itu, Alep X3 Pro ini dilihat kemarin tuh di servisan, bahwasanya lebih pendek teman-teman. Jadi jikalau kaki-kaki CPU-nya ini terlalu panas, maka mengakibatkan meleleh, ataupun komponen jalurnya itu akan meleleh ketika kita menggunakannya terlalu panas. Jadi teman-teman bisa cerdas menggunakan HP, bukan hanya HP Poco X3 Pro yang matot, seluruh HP juga begitu. Tapi HP-HP spek yang di bawah, yang mid range, yang itu nggak terlalu panas karena chipsetnya juga nggak terlalu power gitu ya. Seperti J2 Prime Samsung itu nggak pernah matot, nggak seperti 2 abad aja nggak pernah matot, karena chipsetnya ya biasa-biasa aja, nggak ada yang perlu dirusakin. Komponennya juga begitu ya, nggak ada yang ada yang panas-panasnya. Mungkin panasnya kalau dimasukkan dalam kompor mungkin lebih panas HP-nya begitu. Teman-teman harus pastikan, jika kalau ingin beri yang second, teman-teman harus pastikan ini masih original dan belum direbal, belum pernah matot. Makanya bisa teman-teman pastikan ini belum pernah matot dan pemakaiannya normal, jadi risikonya lebih besar. Jadi teman-teman harus pastikan, jikalau teman-teman membelinya second, jadi harus memastikan bahwasanya ini bukan yang belum direbal, belum pernah matot, dan pemakaiannya juga nggak terlalu digeber. Nah itu bisalah dibeli. Tapi untuk kehati-hatian, takutnya nanti setelah 1 bulan membelinya matot, teman-teman beli yang baru saja, yang baru, karena HP ini udah cukup tua. Jadi teman-teman bisa beli yang baru, dan stoknya masih ada, yang garansi yang baru masih ada teman-teman. Teman-teman bisa lihat di Tokopedia, Shopee, Lazada dan sebagainya, di situ sudah ada teman-teman. Jadi apakah layak? Layak aja, tetapi jangan digeber, itu aja. Dan selama pemakaian yang saya pakai nggak terlalu panas, karena saya nggak ada updatean MIUI. Ya panas saja, karena wajar, karena CPU-nya full power, dan tidak ada ghost touch. Misalnya layarnya gerak-gerak sendiri ataupun nggak bisa ditekan, aman selama nggak terlalu digeber. Jadi sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus ya teman-teman. Oke, begitu saja videonya. Bagi teman-teman yang baru mampir, tinggalkan jejaknya, like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.